أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عدد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وفقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم والنشر والعمل به في جميع الطاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد semoga Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Sayyidina Muhammad anugerahkan kepada kita sekeluarga anak zuriat ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Semoga Allah anugerahkan istiqamah di dalam menuntut ilmu. Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Aqidatul Awam garis yang ke-11. Arsala anbiya zawi fadhan bisidqi wat tablighi wal amanah. Allah mengutuslah para nabi-nabi. Mereka itu bersifat yang pertama. Mereka para nabi dan rasul adalah fadhanah, cerdas, bijak, berilmu. Yang kedua, mereka para nabi rasul itu adalah bersifat sidik, benar. Yang ketiga, tabligh. Mereka para nabi dan rasul adalah bersifat menyampaikan. Yang keempat, mereka para nabi dan rasul adalah bersifat amanah. Para nabi itu mereka cerdas, benar dan amanah. Nah, nabi dan rasul, jadi beda nabi dan rasul apa? Yang menyampaikan itu adalah rasul. Adapun nabi, mereka tidak menyampaikan. Itu dahulu yang membedakan nabi dan rasul. Kalau rasul itu diperintah menyampaikan. Kalau nabi aja makamnya pada rasul, maka mereka diberi ilmu, diberi wahyu, tetapi tidak menyampaikan. Maka mereka para rasul adalah menyampaikan. Artinya wajiblah, pastilah seorang rasul itu menyampaikan, lawannya mustahil. Artinya tidak boleh mustahil. Mereka itu kitman, artinya menyembunyikan. Mengapa? Secara akalnya, andai mereka itu menyembunyikan apa yang diperintah oleh Allah menyampaikannya, maka mereka itu namanya adalah khianat, ya, ada amanah. Dan tidak amanah itu, khianat itu bagi mereka para nabi adalah mustahil, kada mungkin. Maka mereka para rasul itu menyampaikan yang apa yang diperintah, menyampaikan.
Ya kan? Jadi mereka para rasul itu ada ilmu yang diberi Allah kepada mereka, diperintah menyampaikan. Namun ada juga mereka diberi ilmu, namun kada diperintah menyampaikan. Pengetahuan itu khusus untuk mereka. Kada semua ilmu ya kan, nang diperintah juga nang disampaikan. Di dalam Al-Quran, dalil Al-Qurannya, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama balaghta risalatah. Hai Rasul, sampaikanlah olehmu akan apa yang diturunkan kepada engkau dari Allah Tuhan engkau. Jikalau tidak memperbuat yang demikian, maka engkau adalah orang yang tidaklah menyampaikan apa yang diperintah. Nah, mereka para rasul bersifat tabligh, menyampaikan, ya, mengajar. Maka hendaklah juga kita mengikuti mereka, mentauladani mereka, yaitu bahwa hendaklah juga kita menyampaikan ilmu, ya, mengajarkan ilmu. Kalau yang luas guru, ya kan, kalau guru ini banyak murid sidin. Tapi kada semua guru harus orang namanya menyampaikan ilmu itu harus jadi guru, kada. Setiap suami wajiblah mengajari istrinya, ya kan? Setiap orang tua wajiblah mengajari anaknya. Yang nyata kita di rumah tangga dulu, ya kan, pian menyampaikan, pian mengajari kepada anak-anak pian. Jadi jangan dikira karena tugas menyampaikan itu tugas guru, karena tugas menyampaikan, mengajar ilmu itu, ya kan, suami hukumnya wajib melajari bininya, ya kan. Ini bini kala ngomong melajari pian ini laki pian, kedaulun lo kada tahu. Wajib bagi seorang istri, suami, satu, ya, kepada istrinya nih, wajib memberi nafkah nang halal, nafkah halal, makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal nang halal. Apakah ngarannya? Nah, yang kedua, wajib seorang suami melajari, ya kan, melajari ilmu nang wajib, tauhid, fikih dan akhlak. Wajib tidak? Yang ketiga, ya, kehakian seorang istri nih, wajib laki pian memberikannya, yaitu kasih sayang. Yang ditempelin bini. Boleh pian mengadu tuh, ya kan? Ya kan, munnya pian taat aja, pian taat aja, ya kan, di rumah taat aja orang laki. Kenapa laki menempelin pian ada taat?
Jaga pian kalau rumah kada boleh laki pian menempeleng. Pian diajak oleh laki pian ke pembaringan, baiklah, terus bersambat lagi. Lalu pian menolak, ya kan itu nusus ngarannya melawan lagi. Kalau laki menampar, tapi jangan menampar anak jubang ya kan. Bincul kepala muha rusak. Wah ini kan daerah di Jawa ini ya kan. Nah kita punya anak. Yang wajib mengalajari kita, melajari anak itu kita orang tua tak? Mengajari anak kata harus membuka kitab kan? Ya kan membuka kitab sini nak duduk baca kitabnya jangan bisa ya Pak. Maka sebenarnya menyampaikan itu bukan hanya dengan lidah, menyampaikan itu juga dengan hal ngarannya. Jadi menyampaikan itu ada dengan lidah, ada dengan hal. Hal itu kalakuan. Ya kan tiap pian di rumah, pian membuka aurat, anak pian menuruti juga kita membuka aurat tidak. Nah maka pian di rumah menutup aurat, anak tempat duanya menutup aurat. Ya kan pian sembahyang, anak tempat duanya sembahyang. Maka anak itu adalah peniru, ya kan? Peniru yang sangat hebat. Itu anak itu meniru pian tidak. Kemudian pamamayan penyarikan, insya Allah anak pian pamamayan penyarikan juga tidak. Nah maka mengajari anak dengan ya selain dengan lidah nasihatnya juga dengan tingkah laku. Apa ada menyampaikan ilmu? Yang pertama, bahwa yang disampaikan itu benar. Yang disampaikan itu benar. Bukan ilmu yang sesat, bukan ilmu yang bid'ah. Ya kan? Kita ahlus sunnah wal jamaah. Maka ilmu ahli sunnah wal jamaah. Ilmu fikihnya kita mengikut Imam Syafi'i, akhlaknya kita mengikut Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Ghazali, itu guru kita, guru akhlak. Kemudian tauhidnya kita mengikut Imam Abul Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ya kan maksudnya masalah hukum kita mengikuti pemahaman Imam Syafi'i. Nanti apa sih dia memaham Al-Quran, memaham hadis masalah hukumnya. Nanti apa wudu, nanti apa sembahyang, itu Imam Syafi'i yang memahamnya, mengambil dari Al-Quran dan hadis Nabi. Kata-kata orang Wahabi, kata-kata Wahabi, kita harus langsung kepada Al-Quran dan hadis. Kada bisa ya kan, kada kawat. Dan kada boleh, karena kita kada lengkap ilmunya. Kita ini mengikut ulama, memaham Al-Quran, memaham hadis. Masalah fikih kita mengikut Imam Syafi'i, nanti apa sih dia memaham. Masalah tasawuf, nanti apa Imam Junaid Baghdadi memaham akhlak, mengambil dari Al-Quran dan hadis. Masalah etikat
masalah iman. Nanti apa Imam Abdul Hasan Asy'ari memaham Al-Quran dan hadis itu tentang akidah, tentang iman. Nah itulah kita ikuti. Adapun kita kada bisa langsung ke Al-Quran, langsung ke hadis, karena kita kada lengkap ilmunya. Yang kedua, orang yang menyampaikan ilmu itu bahwa menyampaikan ilmu itu karena Allah. Kenapa menyampaikan ilmu? Allah dan Rasulullah memerintah, ya kan? Bukan menyampaikan ilmu supaya dipanggil orang ustaz, supaya dikiau guru, supaya dicium tangan, dihormati orang, itu kada jelas sebenarnya. Sampaikan ilmu karena Allah yang memerintah dan Allah juga yang menolong. Yang ketiga, bahwa menyampaikan ilmu itu jangan minta opah, jangan tertarik. Itu adab tidak? Dalam surah Yasin ayat 21, ittabi'u ma la yas'alukum alaihi ajra wa hum muhtadun. Ya, ikutilah orang yang tidak meminta kepada kalian opah. Mereka itulah orang yang dapat petunjuk. Itu adabnya, kada boleh guru minta opah. Kada boleh ada. Guru lajari ulun, ujar guru berapa sekali pengajian. Ya kan? Kada boleh itu keanggar, kada boleh ketarik. Ya, tapi kalau muridnya memberi, ya kan, gurunya kalau minta, muridnya memberi, itu kada boleh ditolak itu, ya kan? Kada boleh ditolak, menolak rezeki ngarannya. Qul la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah. Sampaikanlah wahai Nabi. Lalu Nabi menyampaikan, aku tidak meminta kepada kalian opah atas menyampaikan agama ini. Opahku hanya dari Allah. Ya, artinya mengharap kepada Allah, ikhlas. Ya kan? Kita menyekolahkan anak ketika ke madrasah atau ke pesantren, itu orang sekolahan itu memberi, ya kan, menentukan oleh SPP, ya kan, SPP berapa sebulan, kayak harus itu 20.000 sebulan, ya kan, jadi masing-masingnya itu opah lah itu kan sabadan daripada kenopah, ya kan, lubuihan guru. Kalau leher 20.000 itu sebulan 1.000 kan sampai, yalah. Nah sehari itu 1.000 memberi guru 30.000, 20.000. Di pesantren berapa SPP-nya? 50.000 aja sebulan, mulai jam 8 sampai jam 12 tiap hari, ya kan? Itu pada sampai 2.000, ya kan, 2.000 di 60, ya kan? Itu bukan opah, itu kan sepadan itu. Dan andai kita berhadiah lawan guru sebanyak-banyaknya harta, kita tidak akan bisa membayar guru, kada bisa membalas guru, ya kan? Kita bahagia lawan guru, itu jangan menganggap membalas guru, kada bisa, ya kan? Cuma kita itu termasuk berbuat baik sudah, ya kan?
Cuma jangan menganggap bila aku bahagia lawan guru, kawa membalas jasa guru, tidak bisa. Bila terawat sama lawan abah mama juga kita. Ya Rasulullah, ulun dari Madinah ini nah ya ada mulai belakang menyahan mama ke Makkah, bahaji berjalan kaki, tawaf, sa'i, wukuf, begitu mulik menyahan mama. Ya Rasulullah, ulun membalaslah sudah lawan mama. Ujar Rasulullah, satetes air susu mama ikam gak ada balas. Iyalah, demikian lawan guru tak. Cuma ya kan kita bahagia lawan guru itu berbuat baik sudah ya kalau. Cuma anak jangan cuma rasa membalas lawan guru, jangan tidak. Tidak bisa ya lah. Lawan mama abah kita kada bisa kita membalas tak. Yang keempat, orang yang menyampaikan itu hendaklah apa yang dia sampaikan, maka hendaklah dia lebih dahulu mengamalkannya, ya kan? Jangan riba, ujar gurunya. Kayaknya gurunya 4 jawab bang, riba. Ya kalau mengamalkan ngarannya. Ya kan? Apa yang disampaikan, usahakan dahulu mengamalkannya. Apa guru itu melarang apa, maka sidin sudah dahulu menjauhinya. Nah, gitu adabnya tak. Dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Besarlah murka Allah orang yang hanya berkata-kata tetapi dia pun tidak mengamalkannya. Nya kada makan enggak. Kalau kita memberi nasihat, kitanya kada mengamalkan, kada makan, itu menjadi senjata makan Tuhan. Ya kan? Jangan riba, ujar guru lawan murid nih. Soalnya muridnya tahu, gurunya beriba. Cukup murid. Ya kan? Lumayan ya. Ya kan? Macam malahan menyarang lawan guru tak. Kata-kata itu nah. Ya kan, masalah yang ada boleh ini yang masalah yang wajib lawan yang haram. Kalau yang nang sunnah itu, kalau yang sunnah aja hukumnya itu sunnah aja. Itu andai gurunya kada mengamalkan, cuma sidin menyuruh aja, itu kada apa-apa itu. Kada masalah sunnah. Atau nang masalah makruh, sidin menangati, cuma hukumnya makruh aja, sidinnya menggawi juga. Ya sidin jangan berokok hukumnya makruh, sidinnya berokok juga. Ya, itu kada apa-apa itu. Itu bukan nang dimarahi Allah, nang dimarahi Allahnya nang hukumnya wajib. Perintah wajib, Allah ya kan gurunya menyuruh, soalnya gurunya melanggar. Nah itu besar murka Allah. Nang haram, hukumnya haram. Lalu guru menangati lawan murid, sayanya gurunya nang mengerjanya. Nah itu besar murka Allah. Tapi kalau masalah amal-amal sunnah aja, andai sidin kada mengamalkan, menyampaikan kada apa itu. Ini bulan Muharram nah, ujar guru sunnah puasa bulan Muharram sabulanan. Sidin nyampaikan, ini kalau puasa sebulanan. Asura aja ngomong sama orang muda. Itu kada apa-apa, masalah sunnah aja itu. Ya kan, cuma andai ada nama mengamalkan, sudah tetap dapat pahala tak. Sabda Nabi, iza alimal alim al-ilma, iza allamal alim alam ya'mal kana kal misbah yudhi'u linnas yahriqu nafsah. Apabila seseorang yang dia menyampaikanlah akan ilmu tetapi dianya tidak mengamalkannya,
maka itu perumpamaannya seperti lampu pelita yang dia menerangi orang lain dan dia membakar dirinya. Ya kan? Pelita, lampu pelita itu terang orang lain, tetapi dirinya terbakar. Itu perumpamaan orang yang menyampaikan, maksudnya dari wajib pengharam, tetapinya dianya pada mengamalkan, dianya melanggar pengharam itu. Atau perumpamaannya lagi seperti jarum, ya kan? Apa jarum? Jarum itu memberi kepada orang lain pakaian. Si jarumnya apa? Bertelanjang, ya kan? Jarum itu bertelanjang, orang lain berpakaian. Nah, itu perumpamaan. Makanya di antara adab kita muridnya lawan guru, doakan guru. Ya kan? Jangan dikira orang yang mau jadi guru mengajar itu sidin pasti selamat, belum tentu juga lagi. Ya kan? Doakan. Maka di antara murid, di antara adab kita seorang murid kepada guru, doakan guru. Ya kan? Supaya dapat hidayah. Ya kan? Mudah-mudahan sidin apa yang sidin sampaikan Allah menolong juga sidin mengamalkan. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Kita nyaman tuh ya, kita belajar enggak? Nyaman enggak? Dapat pahala, ilmu dapat, pahala dapat. Sesaat ya kan, hadir di majelis orang alim lebih utama daripada 1000 rakaat sembahyang sunat. Lebih utama daripada 1000 orang garing didayalangi pahalanya, dan lebih utama daripada mensolatkan 1000 orang mati dan mengantarnya ke kubur. Nah, karena kalau pahala pelajaran dah. Jadi kita belajaran berkat guru nih, dapat ilmu, dapat pahala. Nyaman kita. Guru tuh bisa pahala, bisa ada. Makanya doakan guru. Kalau pasti dia menjadi guru pasti berpahala, tentu lagi guru ini bisa ikhlas, habis pahala. Ya kan? Sidin menyampaikan, sidinnya belum mengamalkan juga, dimarahi Allah. Yang kelima, ada orang yang menyampaikan ilmu itu bahwa ingatlah hanya Allah yang memberi hidayah, yang memberi petunjuk, yang memberi ilmu itu Allah. Guru kada bisa memberi ilmu, guru kada bisa memberi hidayah, ya kan? Memberi petunjuk, yang memberi ilmu, yang memberi paham, yang memberi hidayah siapa? Allah. Makanya si guru ini lewat murid mendoakan juga, mendoakan murid supaya diberi Allah ilmu, diberi paham, diberi hidayah. Firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi hidayah, petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Jadi kita menyampaikan, lalu ada orang paham, orang tahu dan ilmu, lalu orang mau beramal, itu ya kan, itu semata anugerah dari Allah, bukan karena guru, bukan karena kita, ya kan? Kita guru nih, ada. Cuma si guru dijadikan Allah jalan ilmu, jalan hidayah, itu benar aja. Cuma memberi hidayah kada bisa, cuma dijadikan Allah jalan hidayah. Ya artinya guru ini jangan sombong. Coba karena itu si Anon itu kalau pintar, kalau aku gurunya, nah ya kan, udah ingat gak? Si Anon itu bertobat, kalau aku yang melajarinya, ada ya kan.
Allah yang memberi hidayah. Guru itu hanya dijadikan jalan perantara. Apa keistimewaan menyampaikan ilmu? Yang pertama, dia adalah kedudukannya menjadi khalifah Rasulullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu khulafai, ila ya Rasulullah wa man khulafaika? Qala qawmun ya'tuna min ba'di wa yawrana asari wa sunnati wa yu'allimuhan nas. Sabda Nabi, Allah merahmatilah khalifahku, gantiku. Lalu sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah khalifah dia? Sabda Nabi, seseorang yang dia datanglah sesudah aku. Dia mempelajari sunnahku dan dia menyampaikan kepada yang lainnya. Ya, menjadi khalifah Nabi, ganti Nabi. Itu mulia ya kan? Orang menjadi guru kan? Jadi khalifah Rasulullah. Yang kedua, dia mendapat pahala. Berapa pahala kepada orang yang disampaikannya? Berapa yang hadir? Itulah pahala guru tak? Karena si murid ini mengamalkan ulang ilmu, dapat ulang si guru pahala sahamnya. Sabda Nabi, ad-dalu alal khair kafa'ilihi, yang menunjukkan atas kebaikan maka dia adalah diberi pahala seperti orang yang memperbuatnya. Sabda Nabi, apabila meninggal dunia seseorang maka putuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu menyumbang masjid, langgar, sekolah agama, atau apa, ngolah sumur disedekahkan, ngolah jalan yang sekedar orang. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat. Yang ketiga, anak. Itu amal yang mengalir. Yang ketiga, bahwa itu sepaling afdal sadaqah, sepaling afdal pemberian. Jadi jangan dikira karena bersedekah itu hanya bersedekah duit, bersedekah makanan, tidak ada. Bersedekah ilmu, dia juga mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu itu bersedekah juga. Sabda Nabi SAW, inna afdal sadaqah ayyata'allamal muslim ilman fayu'allimuhu akhar muslim. Bahwa sepaling afdal sedekah bahwa seseorang dia belajar akan ilmu kemudian dia menyampaikannya lagi kepada orang lainnya, ya kan? Yang keempat, bahwa dia diberi pahala 70 orang nabi. Sabda Nabi, man talaba baban minal ilmi yu'allimun nas ibtagha wajhillah a'tallahu ajra sab'ina nabiyan. Siapa yang dia mempelajarilah akan ilmu kemudian dia mengajarkannya lagi kepada manusia yang lainnya karena Allah, maka Allah beri pahala 70 nabi. Yang ke-5, lebih baik daripada 70 bahaji dan umrah. Sabda Nabi, idza hamala rajul kalimatan minal ilmi ila akhir muslim kana khairan lahu min 70 hajjatin wa umratin. Apabila seseorang membawalah akan
satu kata daripada ilmu kepada saudaranya yang Islam yang lainnya, maka itu lebih baik daripada 70 kali berhaji dan berumrah. Dan adalah dia lebih baik daripada beribadah setahun penuh. Dan ditulis baginya dengan setiap bulu atas jasadnya itu adalah 100 kebaikan. Sabda Nabi, siapa yang dia berpagi-pagi kepada masjid, dia tidak menghendakilah kecuali dia untuk mempelajari ilmu atau dia menyampaikannya, maka baginya pahala berhaji yang sempurna. Jadi kita nih pelajaran itu dapat pahala berhaji pulangnya. Jadi itu keistimewaan guru-guru kita kayaknya. Maksudnya tadi guru ini menyampaikan ilmu, sini luas sedikit ilmunya tak. Cuma jangan dipaham karena menyampaikan ini hanya tugas guru. Sebenarnya setiap kita juga menyampaikan ilmu semampunya. Laki lawan bini, kita orang tua lawan anak, atau ada kawan pian bertakun cil, pian orang kena rajin belajar dan kena hari ahad tadi hari kena tolak. Belum ada masalah bertakun sebab ya kan, kawan pian bertanya, nah jawab pak, ya kan pian tahu jawab, nyampaikan ilmu juga adanya itu. Yang jelas, yang pasti kita orang tua lawan anak yang di rumah tangga dah. Cuma kan cukup ya kalau pun kita orang tua aja dan anak kita kan cukup ya kan? Karena mampu kita mengajari Al-Quran, Tauhid, fikih, akhlak mampu. Nah maka kita minta tolong lawan guru di sekolah kan ya. Ketika kalau madrasah, kalau bisa pesantren bagus lagi. Orang kenapa jadi kada menyekolahkan anak ke pesantren? Ngalihinnya begawi gini aja. Ya. Ini jasanya. Wah ini orang pesantren adanya paketnya. Ya orang sekolah pesantren wah ini akan jadi apa awak? Karena jadi masuk ke kantor kau juga perusahaan kau aja jasanya. Nah mereka para rasul adalah menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, maka kita pun hendaklah juga menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu. Semoga Allah meridhai, merahmati, mencintai kita. Semoga Allah memberi taufik, hidayah, istiqamah dan husnul khatimah berkat Nabi, berkat surah Fatihah. Ila hadrat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.